Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Bertepatan dengan tanggal 25 Desember kemarin, ini kami mendapatkan pesanan untuk pernikahan. Namun pernikahannya ini diadakan secara sederhana karena mengingat pandemi ya. Jadi untuk hidangannya itu dibikin nasi bok bukan prasmanan. Untuk menunya ini ada ayam panggang, acar kuning, sambal goreng ati kentang, dan bakmi Jawa. Untuk resep sambal goreng udah pernah saya share di video sebelumnya, akan saya tuliskan di box deskripsi ya, bisa dicek di bawah video ini. Pesanan untuk pernikahan ini sebanyak 500 dus. Makanan minta dikirim jam 10 sampai, jadi kita bangun jam 3 pagi untuk oven ayam panggang, kemudian membuat acar kuningnya. Dan kalau ayam di oven seperti ini dia tuh lebih awet ya, jadi tidak mudah basi. Untuk 500 dus ini kita masak nasinya itu 40-an kilogram. Jadi 1 kilogramnya menjadi 12 pieces. Dengan air biasanya kami pakainya itu 1200 ml. Nah ini dia ya penampakan ayam panggang ovennya. Jadi dia lebih kering dan rasanya itu harus benar-benar dibikin meresap ya, karena aroma bakarnya itu nggak ada. Jadi rasa dari ayam bakarnya itu harus benar-benar mantap ya, supaya rasanya itu enak. Untuk nasi box seperti ini di harga 22.000 ya per boxnya. Oke, di sini saya akan berikan resep bagaimana membuat bakmi Jawa. Dan masakan ini tuh bisa awet ya. Kita kirim pagi sampai malam jam 6 itu masih aman. Karena satu, ayam bakarnya itu awet. Seperti yang saya bilang tadi ya, karena dia panasnya merata kalau di oven. Kemudian sambal gorengnya kita buat kering, asat gitu ya. Jadi santannya itu benar-benar tanak. Kemudian untuk bakmi Jawanya ini memang dia sebenarnya dari tekstur mie-nya atau dari bahan mie-nya itu dia udah awet gitu. Untuk acarnya juga kita buat asat gitu ya, karena dia ada campuran cukanya, jadi dia itu lebih awet, bisa tahan. Jadi menu ini tuh cocok banget untuk kalian yang cari menu masakan yang dari pagi sampai sore itu nggak masalah. Oke, langsung saja kita lihat cara membuatnya ya. Ini saya siapkan wajan bajanya, sudah saya cuci, kemudian saya keringkan airnya. Lalu kita lihat bahan-bahannya seperti ini ya. Ini saya menggunakan mie telur atau mie basah ya, boleh juga. Kemudian ada bakso sapi, ada kol, kemudian ada sawi. Nah, menu ini bisa untuk pelengkap nasi bok ya. Oke, setelah kering dan panas wajannya, ini kita masukkan minyak ya. Ini saya menggunakan minyak ayam atau minyak bekas gorengan bawang goreng gitu, biar aromanya tuh lebih sedap gitu. Kemudian kita tambahkan bawang putih cincang. Ini saya pakai untuk sekitar nasi bok itu untuk 10 porsi ya. Bawang putihnya cuma 2 sendok makan aja cukup yang dimarinasi. Kemudian kita tumis-tumis seperti ini, kita osreng gitu ya sampai dia layu dan wangi gitu. Kemudian setelah itu kita masukkan baksonya. Kita tumis bakso sampai dia mateng ya. Jadi kita tumis di sini. Kemudian kalau mau boleh ditambahkan telur ya, tapi ini saya nggak pakai telur karena ini untuk isian nasi bok, jadi biar lebih ekonomis. Tapi kalau mau dimakan langsung bakmi Jawanya seperti ini, lebih enak tambahkan telur. Oke, kemudian kita langsung masukkan sayuran kolnya yang dirajang seperti ini ya. Nah, ini sekitar beberapa lembar sih, saya potong-potong gitu. Kemudian kita tumis sampai kolnya ini layu ya. Jadi wajan baja ini tuh anti lengket ya, dan panasnya itu merata dan tahan lama, membuat aroma mie Jawanya itu lebih mantap gitu. Kemudian kita boleh masukkan nih sawinya ya, kita masukkan, kita tumis sampai layu dan matang juga ya, tapi jangan terlalu kematangan. Nah, kita tumis-tumis seperti ini. Kemudian
Kalau dia sudah agak layu, kita boleh matikan kompornya, karena kita mau seasoning mie-nya. Jadi mie itu setelah ini masuk ya, kemudian kita matikan dulu kompornya, kemudian di seasoning gitu, dikasih bumbu-bumbu lainnya. Oke, setelah minyak masuk, kita seseling ya. Ini kita kasih kecap asin ya. Kecap asin ini sekitar 3 sendok makan ya, tapi saya cerut-cerutin gitu. Kemudian kecap manis. Nah, ini diratain aja seperti itu sampai hampir semua bagian itu terkena kecap. Kemudian saus tomat. Nah, ini sepertinya 3 sendok makan aja. Kemudian kita tambahkan lada ya. Ini ada lada bubuk campuran dengan masako atau kaldu bubuk ya. Itu yang saya sebut bumbu rahasia. Nah, bumbu rahasia itu sebenarnya bukan rahasia ya. Udah saya share di sesi nasi goreng. Nanti saya cantumkan linknya di sini. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit garam. Nah, setelah semua seasoningnya masuk, baru kita aduk. Dan jangan lupa kompornya dinyalakan lagi ya, supaya benar-benar panas minyak dan mateng. Untuk bakmi Jawa sebaiknya kita pakai mie telur yang basah ya. Ini saya pakai yang dipakai untuk mie ayam itu loh. Atau teman-teman juga boleh pakai mie kuning yang biasa dijual di pasar, mie basah gitu. Kalau pakai mie instan, mie kering gitu rasanya bukan kayak bakmi Jawa beneran gitu. Beda lah. Kekenyalannya mungkin beda gitu ya. Nah, jadi saya pakai seperti ini. Ini juga bisa dimakan langsungan tanpa nasi, gini juga enak. Pakai nasi juga boleh, karena biasanya sih orang Jawa tuh lauknya juga karbohidrat ya. Biasanya seperti itu sih nasi berkatannya. Oke, kita panasin sampai benar-benar panas dan berasap ya, nanti kalian bisa lihat di sini. Dan itu akan membuat mie-nya itu tahan lama, teman-teman. Nah, seperti ini udah matang, udah bisa disajikan ya. Jadi gampang banget kan cara buatnya, bumbunya juga simple dan ini rasanya enak, bisa dicobain. Oke, selanjutnya mari kita lihat penataan nasi boxnya. Ini untuk 500 box ya. Jadi untuk membuat mie-nya itu banyak ya, jadi nggak 10 porsian. Kita bikin sekitar sekali masak itu 100 porsi. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat dan inspirasi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir di channel ini, dukung kami ya dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya juga supaya kalian dapat notif ketika kami update video terbaru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.